Pak Faisal tangkap dari Pak Dodi mau pindahin makam, apa sih yang Bapak tangkap? Kadang-kadang nggak bisa saya ungkapkan di sini. Nggak bisa saya ungkapkan di sini. Kurang baik lah. Kurang baik. Cuman bagi saya, janganlah. Kenapa? Mengganggu ketenangan dan kedamaian mereka berdua di sana. Saya iklan dulu Pak ya. Oke. Ini soalnya ada produk yang bagus sekali. Ini namanya Betadine Cold Defense Nasal Spray. Jadi dia fungsinya itu bagus untuk daerah saluran pernapasan. Caranya semprot. Kaget juga aku disemprot. Lega. Mantap, lega. Jadi ini si kecil ajaib yang memiliki kandungan iota karagenan yang alami membunuh kuman, penyebab pilek, dan NaCl yang bisa membersihkan hidung. Ini kalian bisa dapatkan di apotek ya? Dan toko-toko setempat. Terima kasih sudah sponsor di sini ya. Bagusnya Pak, ini beneran bagus. Saya kalau terima produk yang memang beneran bagus. Gitu. Bintang tamu juga yang beneran bagus. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Perkenalan dulu, saya Denny Sumargo. Bapak? Saya Pak Haji Faisal. Ibu Dewi. Ibu Dewi. Saya pengen ngomong pertama, saya turut berduka cita. Karena waktu kejadian itu saya pribadi belum sempat bertemu. Saya cuma sempat mampir ke kuburan almarhum sama almarhumah. Terima kasih. Saya hanya teringat beliau ada di sini, Vanessa, Bibi di situ. Berbicara panjang di sini. Nah sebenarnya jujur aku pribadi tidak mau membuka kasusnya Vanessa lagi. Cuman kemarin karena ada sedikit bujukan dan aku juga sempat mampir ke tempatnya Pak Faisal. Aku juga ngobrol sama Marisa Ica. Bapak kenal? Kenal banget. Kenal banget. Bukan kenal banget lagi, memang dia orang yang paling tahu dengan kami. Oke. Salah satunya teman Panes, dia yang paling tahu. Oke. Nah, aku mau tahu nih, karena aku tengok di YouTube. Pusing. Jadi lebih dengar langsung. Aku izin dulu nih sebelumnya, kalau ada pertanyaanku yang mungkin menyakitkan atau apa, saya mohon maaf dulu sebelumnya. Aku akan bertanya netral aja. Pertama sekarang duduk masalahnya apa? Kan almarhum sama almarhumah ini sudah berpulang. Kan harusnya semuanya lebih baik kan damai-damai saja. Kenapa jadi ricuh gitu loh? Duduk masalahnya gimana Pak Faisal? Ya, agak susah saya menjawabnya. Kenapa saya bilang susah menjawabnya? Duduk permasalahannya itu dari awal sebenarnya dibilang udah awal-awal itu sudah cocok semuanya, nggak ada kendala. Yang cocok apa aja? Ya misalnya umpamanya hak perwalian, dia udah menyerahkan ke saya, kan nggak ada masalah. Nah terus ada lagi masalah disebut sedikit asuransi, saya nggak ada permasalahkan. Kan udah clear. Ini asuransi prudensial yang atas nama dia sebagai ahli warisnya katanya. Bagi saya tidak pernah menggubris itu. Sudah selesai. Yang jelas hak perwalian ke saya, kan begitu. Nah, saya sempat sampaikan ke dia, udah semua yang ada ya nanti kita inventaris. Saya sempat ngomong sama dia begitu. Nah, kan berarti tidak ada masalah kan? Semuanya akan jelas, akan terang benderang. Kejadian itu kapan dan di mana? Di rumah saya sampaikan. Ya mungkin karena kan saya jarang ketemu sama Pak Dodi. Jadi mungkin hari ketiga karena lagi tidak ada orangnya, saya ngobrol-ngobrol. Ada saksi? Adalah anak saya sama istri saya saksi. Nah, saya bilang semuanya nanti kita inventaris supaya jelas. Nah, saya kan nggak mau ya nanti jangan-jangan ada duit di mana-mana, kan harus jelas. Saya nggak mau dituduh nanti umpamanya di rekening Pebi berapa duit, di rekening si Vanessa berapa duit. Saya maunya itu akan saya ungkapkan semua dia. Saya buka. Jadi nggak ada masalah. Dia pun menyetujui dan saya sudah dalam kepala saya bahwa semuanya itu akan saya Waktu kejadian itu Ibu Dewi ada di situ juga? Iya. Berarti saksi juga? Saksi. Artinya malam itu setelah mengetahui berpulangnya almarhum dan almarhumah, itu hari ke berapa tuh? Ketiga kalau nggak salah. Hari ketiga. Cuman saya kan sampai waktu itu ngomong sampai nanti kita inventaris semua. Ada obrolan nih? Ada obrolan. Aku agak detail orangnya. Iya, enggak ada masalah. Obrolannya apa aja? Pertama tentang hak asuh Galah. Pertama saya ini ada pihak asuransi menelpon saya. Pak, si Febri kan asuransi di sini. Nah, saya perlu surat-surat ini. Nah,
Saya bilang, nanti lah Mbak, bilang saya, jangan sekarang. Ya, tapi tolong hak perwalian supaya jelas Pak. Jadilah. Jadi karena tidak ada orang lagi, tidak ada tamu, waktu itu kami saya, dia, atau mungkin saya, istri saya kan gitu ya. Ya apa yang mau diobrolkan? Kita kan jarang ketemu. Betul. Ya saya sampaikan, Pak Dodi, kayaknya kita memang harus membuat surat perwalian Pak Dodi. Betul, itu betul. Apakah Pak Dodi setuju kalau saya diperwalikan ke saya? Dia bilang, setuju Pak Haji, tidak ada masalah. Setuju. Ibu Dewi saksi, setuju? Iya. Setuju. Oke. Nggak ada Yang masalah. penting kalau hari Sabtu, hari Minggu sama saya ya Pak Haji. Iya, dia ngomong nggak begitu. apa-apa. Oke, udah enak nih. Tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah dengan dia. Terus. Sudah berjalan waktu, kita kan masih dalam keadaan berduka yang sangat dalam. Tentu nggak mungkin ngurus surat. Iya dong. Jadi berjalanlah waktu sehari, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Jadi ada juga yang menyampaikan hak perwaliannya, ada juga pihak asuransi atau pihak apa ya dari kelurahan. Pokoknya ada lah ya. Ini urusan asuransi. Asuransi itu kan ada 2-3. Nah, jadi saya pikir orang ini minta surat perwalian juga. Jadi saya ngomong lagi, Pak Dodi, ini surat perlu juga surat perwalian Pak Dodi, gimana ceritanya? Oh, tunggu. Jadi gini, berarti ada urusan surat-surat yang mana akhirnya harus ada surat perwalian. Harus ada surat perwalian. Ada urusan sama asuransi dan lain-lain. Dasar itulah saya maka menyebut. Itu Kalau udah enggak, benar. belum saya sebut. Itu udah benar. Nah, kalau enggak ada dasar itu enggak saya sebut. Oke. Nah, berjalan waktu beberapa hari saya sebut lagi. Ya enggak ada masalah Pak Haji katanya. Oke, tapi saya enggak sempat juga ngurus karena pertama tamu banyak, yang pertama, yang kedua saya kan dalam berduka ini, istri kan nangis melulu, kan anak-anak saya nangis melulu. Jadi enggak bisa saya tinggal. Jadi belumlah saya urus. Pas hari ke-7 ya, terus Udah lewat hari kita. lewat hari ke-7 saya paksakan lah karena saya takutnya nanti jangan sampai enggak dibayar karena premi enggak dibayar, ini enggak dibayar, nanti istilahnya hangus asuransi. Kan saya takut. Jadi biarlah saya urus surat perwalian. Nah, saya tanya sama dia, Pak Dodi setuju nggak? Setuju. Nah, jadi itu udah pertanyaan saya ketiga kalau nggak salah saya itu. Oh, berarti pertanyaan pertama setuju. Pertanyaan kedua setuju. Pertanyaan ketiga setuju. Untuk masalah surat perwalian. Karena kuncinya kan di surat perwalian nih untuk semuanya kan. Semua. Sempat saya tanya waktu itu. Tapi sempat dia setuju banget waktu itu, dia akan datang ke pengadilan ya, mah. Dia mau datang mengantar saya ke pengadilan. Untuk? Ya untuk mengurus dua diserahkan ke saya. Mempermudah semuanya. Mempermudah. Jadi saya bilang waktu itu karena dia tinggal jauh, saya aja enggak apa-apa. Itu hari Senin kalau nggak salah saya. Nah, terus setelah itu saya pergi hari Senin itu ke kantor pengadilan. Ternyata diminta surat-surat sama dia, surat pernikahan dia sama Mama Panes, surat meninggal Mama Panes, terus KTP-nya dibawain ke pengadilan itu. Yang minta pengadilan kan? Pengadilan minta. Jadi saya kontak dia, saya telepon. Pak Dodi di mana? Di rumah katanya. Di Kemayoran kan? Pak Dodi bisa datang nggak ke pengadilan Jakarta Barat? Pengadilan agama. Perlu surat ini. Oke. Nah, berapa lama Pak Dodi sampai ke sini? Dan surat itu ada di dia? Ada di dia. Ya, surat nikah dia sama istrinya almarhum. Yang diperlukan? Ya. Oke. Setengah jam lah, lebih kurang setengah jam atau sejam. Dia sampai. Udah sampai di situ. Saya udah isi formulir. Nah, saya begitu dia datang di pintu, saya sambut lah dia kan. Ya besan saya kan saya akur-akur aja. Di pengadilan nih? Iya, saya akur-akur aja, saya sambut bagus dia. Nih, mana Pak? Ini nih. Nah, terus ngomong lah orang pengadilan Lidia ke dia ya. Iya. Bapak siapa? Iya. Ada bapak pengadilan itu ngomong, ini perwaliannya cuman bisanya 1 orang Pak. Gitu. Dia dijelaskan semuanya. Jadi kata dia, pengadilan itu. Jadi kata dia nggak apa-apa. Sampai dia waktu itu ngomong, dia omongin waktu itu, ngapain lah sampai ke pengadilan segala ya Pak Haji. Ini kan saya sudah setuju. Iya. Kata dia di dekat depan orang pengadilan itu. Bagus dong. Bagus. Udah tangan surat, udah masuk. Masuk surat itu nggak ada masalah, saya akur. Saya akrab. Udah tanda tangan 2 orang. Udah, nggak ada masalah. Tinggal nunggu keputusan aja lagi. Dikasihlah berkasnya oleh orang itu, saya 1. Nah, dia minta juga 1. Dia minta kopiannya. Minta kopian, dibawalah pulang oleh dia. Saya bawa pulang. Nah, yakin ada masalah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis dia datang. Rabu dia datang. Dan Rabu datang ya. Rabu dia datang. Setelah itu ya? Iya. Oke. Rabu dia datang. Oke. Rabu dia datang ke rumah. Dia bilang, saya lagi di luar wawancara sama wartawan. Begitu dia masuk, sebentar saya nggak enak. Dia masuk karena besan saya masuk. Ya udah, saya berhentiin wartawan. Masuk saya layanannya dia duduk. Ngobrol lah saya. Mana Pak Dodi? Ya. Saya perlu surat Pak Haji katanya. Surat apaan Pak Dodi perlu? Pak Dodi perlu surat dari Pak Haji. Iya, surat-surat ini katanya, surat apa?
Dia bilang waktu itu Asuransi prudensial. bukan surat-surat dia perlu akte kelahiran PANES, surat nikah. Itu ada sama Pak Faisal? Ada ya? semuanya. KTP, surat KTP Bibi sama iya, Vanessa. iya, KTP semuanya. Vanessa. Pokoknya surat-surat yang Surat-surat ada yang diperlukan ada sama Pak Faisal lah. Iya. ada. Dengan untuk tujuan? Saya nggak tanya dulu. Oke. Belum. Jadi begitu setelah itu dia minta KTP saya. Iya. Jadi pas duduk waktu itu saya tanya waktu itu saya menanya sama istrinya. Waktu itu anak Put berapa Oh, orang? ada istrinya. Istrinya tinggal. Jadi berdua datang. Iya. Iya. Terus setelah itu dia catat nomor KTP saya, nomor KTP istri saya. Nah, terus Pak Ji minta tanda tangan nih Pak Ji. Ya. Pas di saat saya tanda tangan, istri saya tanda tangan, saya tanya. Ini buat apa Pak Ji, Pak Dodi? Iya, Pak. Buat Dodi. ngurus asuransi. Asuransi. Asuransi apa? Prudensial. Oh iya. Berapa nilainya? Disitulah berbeda nilainya dengan yang ada yang saya mendapat laporan. Oh, berarti Pak Faisal sudah punya informasi mengenai asuransi yang mau diminta tanda tangan ini. Nah, pas Pak Faisal tanya, dia jawabnya berapa? Ya, jauh sangat berbeda. Tapi saya enggak diam aja saya. Enggak saya permasalahkan. Karena itu memang hak dia. Kan begitu menurut pikiran saya. Benar. Nah, Itu jadi benar. Saya enggak pernah permasalahkan. Ya sudah. Istrinya jawab, antara dia saya dengan istrinya beda juga jawabnya. Istrinya jawab berapa? Ya, enggak usah lah saya sebut, tapi berbeda. Berbeda. Berbeda mereka menjawab. Ya saya enggak ada masalah kan bagi saya. Saya tentangan surat itu. Pak Faisal katanya nggak usah disebut. Orang di apa sosial media udah Iya, benar. Jadi saya tentangan surat itu. Enggak ada masalah. Udah. Iya. Selesai. Yang saya tahu nih ya. Saya tahu 30 katanya dia bilang. Jadi saya 130, 125. Jadi saya diam aja, udahlah, enggak ada masalah, enggak perlu saya permasalahkan. Saya orang Cengli aja saya. Kalau memang buat dia ya apa boleh buat. Kalau itu saya setuju, karena kan itu hak dia. Hak dia, saya enggak ada masalah. Benar. Enggak ada masalah. Benar. Oke, selesai itu, udah selesai saya tenangkan semua. Mapnya itu udah diselesai, udah dimasukkan ke dalam map, taruh di depan dia. Iya. Terus saya merasakan napasnya sesak. Katanya. Tarik napas panjang maksudnya. Iya. Kenapa Pak Dodi? Pak Dodi sehat? Iya. Ya. Saya kan biasanya akrab saya sama dia. Iya. Saya akrab, saya enggak ada saya menjadi permasalahan bagi saya antara dia. Iya. Jadi iya Pak Haji katanya saya mau juga hak perwalian. Dia ngomong begitu. Nah, tiba-tiba saya juga mau hak perwalian. Jadi dia ngomong begitu, saya kaget. Nah, kok begitu Pak Dodi? Bingung lah. Bukannya kemarin kita udah setuju Udah bahwa hak perwalian Pak Dodi serahkan ke saya. Iya. Sekarang berubah lagi pikir. Panjang kasus kita nanti Pak Dodi. Benar. Nah, jadi lebih baik kita berdamai saja Pak Dodi. Benar. Kenapa? Apa permasalahannya? Nah. Enggak, saya enggak punya anak laki-laki katanya. Keluarga besar saya perlu anak laki-laki katanya. Oh, kalau begitu panjang ceritanya Pak Dodi. Ya naik, saya naik saya asam lambung saya naik jadinya kan waktu itu kan. Iya. Seharusnya Pak Dodi jangan begitu. Nah kemudian akhirnya itu membuat masalah jadi ribet kan. Masuk angin lah persoalan ini. Kalau menurut saya dari situlah mulainya. Masuk angin. Iya, maksudnya. Jadi di situlah persoalan ini melebar. Iya. Tapi saya masih tetap saya berharap persoalan ini jangan sampai ke sampai berlarut-larut. Persoalan di waktu itu. Kenapa Bapak berpikir seperti itu Pak Faisal? Soalnya saya sudah banyak melihat persoalan-persoalan seperti ini nih. Betul. Ribet banget penyelesaiannya. Betul. Panjang persoalannya. Efeknya apa kira-kira? Efeknya kalah jadi abu, menang jadi arang. Cakep. Beras saya tumpah, beras dia tumpah, yang kenyang ayam orang. Padang banget sih itu. Jelas. Benar sekali sih itu. Jadi itu, jadi makanya menurut saya, makanya saya mengalah. Artinya mengalah, ya saya minta dia mengalah juga, tapi ternyata tidak. Nah, itu berlarut-larut sampai sekarang kan. Betul. Nah, sekarang yang rugi tentu kedua almarhum sangat rugi dan segala sangat rugi. Apa ruginya? Hal-hal yang tak perlu diungkap di depan publik diungkap jadinya. Kan mereka sudah tenang nih. Sudah tenang. Jadi omongan, itulah masalah. pergunjingan, Makanya. terus dibahas. Makanya saya mengundang sebenarnya untuk mau tahu arahnya kemana. Itu. Karena kan almarhum pernah ada di sini dan saya pengen sebenarnya dari awal tidak perlu lagi mengundang siapa-siapa. Iya. Cuman saya coba memberikan wadah aja karena kemarin ditelepon sama Ica. Iya. Jadi saya pikir sebenarnya akhirnya mau bawa kemana dan saya setuju. Nah kalau dari Mama dulu deh, Mama Dewi. Keresahannya kalau sebagai seorang ibu apa tuh dari kondisi ini akhirnya? Ya, keresahan kita itu sebagai seorang ibu, anaknya kan udah tenang di sana. Terus orang-orang semuanya udah takjub, cinta mereka itu kuat berdua. Sehidup semati kan, dia udah tenang. Apa yang dicita-citakan sama dia udah terlaksana, sekarang udah beli rumah buat Gala kan.
Terus kita kan juga mikirin psikologis si Gala nanti. Ya. Dia kan jejak digital ini Kak bisa dihilangin kan. Ya, bisa jadi anak ini saya lihat anaknya pintar. Ya. Jadi psikologis dia udah dewasa itu kita pikirin juga. Gitu. Ya. Jangan sampai nanti kok kakeknya begini. Nah, itu. Kita nggak mau lah kan nanti Gala ini sedih dia kan. Ya. Dia pasti sayang ke kakeknya dua-duanya. Saya yakin dia pasti sayang. Tapi kan ada rasa sedihnya. Mungkin dia karena sayangnya sama kakeknya dia nggak ungkapkan. Tapi kan masuk ke dalam diri dia. Itu jadi beban dia nanti. Kan pasti Gala berpikir dia pengen semuanya baik-baik saja. Nah, iya. Kenapa harus bertikai? Iya. Jadi kesimpulannya bagi saya manusia kan tidak ada yang tidak salah. Iya, betul. Jadi saya benar-benar berharap saya udahlah. Selesailah. Sampai di sini, itu menurut saya. Jangan dibikin juga berita yang aneh-aneh, yang baru, yang nggak penting, gitu. Minta tolong. Mau saya begitu. Kasian, kan ini semuanya demi cucu kan. Saya kasihan kepada Galanya nanti, kepada Galanya. Kalau saya sih, apalagi umur udah segini ini udah, saya hanya tinggal melanjutkan sisa hidup aja. Iya. Ini kan baru dapat updatean lagi nih, makamnya mau dipindah, terus ada tes DNA. Iya. Kepikiran dong? Ya sangat kepikiran lah bagi saya. Apa yang ada di pikiran? Ya banyak ya di sini dia antaranya masalah perama makam dipindahkan. Kalau bagi saya itu, ya kita tahu lah ya dalam. Sebenarnya tujuan yang Pak Faisal tangkap dari Pak Dodi mau pindahin makam apa sih yang Bapak tangkap? Kadang-kadang nggak bisa saya ungkapkan di sini. Nggak bisa saya ungkapkan di sini. Kurang baik lah. Kurang baik. Cuman bagi saya. Janganlah. Kenapa? Mengganggu ketenangan dan kedamaian mereka berdua di sana. Nah, tes DNA. Ya kalau bagi saya tes DNA itu untuk apa tes DNA? Kalau secara hukum saya yang harus meminta tes DNA. Ini cucu saya apa enggak? Kan begitu seharusnya. Masuk akalnya. Masuk akalnya. Itu kan hembusan berita ya, hembusan sampai ke saya ya. Iya. Kok ada yang menghembuskan minta tes DNA? Aduh ini salah. Bagi saya udah yakin 100%, 1000% bahwa ini adalah cucu saya. Iya, kan apa yang tidak ada masalah. Ada yang... Saya terima. Istilah jahatnya begini ya. Waduh, sampai kenceng banget tuh. Istilahnya gini, maaf ya. Kan sudah jelas ini anaknya Bibi. Iya. Kalaupun ada pertanyaan di balik itu semua, kan Pak Faisal juga santai aja ini. Saya terima. Tidak ada masalah, tidak ada masalah. Iya. Nah, berarti masalah ada di dia. Alam lah saya kurang paham. Iya dong, mau nggak mau. Karena dia mau minta tes DNA, betul? Iya. Nah, dari yang Bapak dan Ibu Dewi tangkap nih, sebenarnya dia mau tes DNA buat apa? Ya, alam saya nggak bisa jawab dari kita itu. Harus jawab, nggak ngerti. Iya, Bang Roni harus tanya sama dia. Saya nggak ngerti. Saya lebih baik tanya langsung. Iya. Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Tapi udah pernah dengar penjelasannya di sosial media mengenai alasan dia kenapa mau tes DNA? Saya nggak begitu menanggapi jawaban dia itu. Bagi saya nggak perlu bagi saya, nggak perlu. Kenapa? Apapun yang terjadi ini adalah anak saya. Bagaimanapun. Soalnya kita nih dia surat nikahnya ada. Ya. Akte si Galanya ada. Ya. Bapaknya Febri Andriansa, ibunya Vanessa Azania. Ya. Nah, udah final. Kan jadi, udah final itu kan. Iya betul. Nggak ada lagi. Kita kalau ibarat mobil nih, STNK-nya ada, PKB-nya ada kan, fakturnya ada kan. Nggak ada lagi. Kan udah sempurna nih si Gala itu. Kalau dia anak Bibi sama Vanessa kan. Sebenarnya Pak Faisal sama Ibu tahu nih pasti apa sih sebenarnya yang mereka itu mau incer. Cuma kalau ngomong kayaknya nggak enak kalau feeling saya. Kalau menurut saya ya, kalau nggak masuk angin, udah selesai masalah. Bener. Nggak ada. Pak Dodi itu saya bisa mengatasinya kok. Bisa mengatasi maksudnya maunya Pak Dodi apa? Iya. Saya tahu sama Pak Dodi. Dia tahu sama saya. Saya paham dengan dia. Dia paham dengan saya. Tapi angin yang berhembus ini dimanapun kita berdiri, kalau angin kencang ya terbang oleh angin kita. Panjang ya bisa Panjang jadinya. Kalau Pak Dodi kembalikan kepada hatinya, saya kembalikan kepada hati saya, selesailah kalau. Sekarang gini ya, kan ini masalah di sosial media bergulir terus kan. Iya. Kalau istilahnya Ibu sama Bapak tidak akan meladeni apa-apa. Cuma kalau nggak ngomong salah juga kan. Situ susah makanya saya bilang begitu. Kan harus ada saya hak jawab. Kalau saya nggak ada hak jawab, saya kan disalahkan orang. Iya. Orang bertanya-tanya, benar nggak begitu? Pak Hajinya kok diam-diam aja. Jadi saya serba salah. Saya sebenarnya udah nggak enak saya
tampil begini ini udah nggak. Saya tahu. Udah nggak enak saya. Makanya kan lihat wartawan kan ke rumah datang ke toko kan saya nggak mau saya datang. Cuman kemarin memang di desa-desa banget itu oleh orang ya datang. Hari ini Bang Denny juga datang. Saya sebenarnya udah berat. Nah sekarang pertanyaan-pertanyaan apa yang bergulir di luar yang akhirnya membuat resah? Sangat banyak meresahkan. Meresahkan dan tidak membuat tenang. Dan ini akan berefek kepada tentu hubungan saya dengan Besan juga. Sebenarnya hubungan saya antara Besan ini kan nggak bisa diputuskan. Kenapa? Kan ada cucu satu. Iya, ini sampai kapanpun antara saya dengan Pak Dodi itu akan tetap berkonsultasi masalah anak. Jadi kalau menurut saya kalau Pak Dodi benar-benar dia mau sekarang ya bersama-sama sama-sama istilahnya membuka sama-sama saya buka hati. Sama-sama ngalah. Saya sama-sama ngalah, saya buka hati. Tuh, ini barang-barang kita. Saya punya separuh, dia punya separuh. Taruhlah begitu. Iya. Mau kita apakan? Kan terserah kita. Ngapain orang lain, angin lain itu didengar? Udah, kita selesai. Pak Haji kita bawa ke sini. Oke. Pak Haji kita bawa ke sini. Oke. Karena gini, kalau aku lihat ya, kan akhirnya jadinya Bapak yang tidak mau menjawab, mau nggak mau saya harus jawab. Harus jawab saya. Dia yang akan terus mengeluarkan isu, Bapak kepancing terus. Iya. Dan efeknya kena ke Gala, kena ke keluarga yang lain, dan akhirnya jadi besar. Plus, ini ada satu catatan yang mungkin orang tidak sadari. Aib-aib yang tidak perlu keluar, yang benar atau tidak, keluar nih. Iya. Itu yang saya takut. Yang lucunya, netizen nggak percaya aib itu. Masa kakeknya sendiri yang bilang aib itu? Kan lucu. Ya netizen aja, nih jawaban si Vanessa, lihat YouTube segala macam kan. Ya, bukan netizen tidak percaya. Netizen bisa melihat. Netizen bisa melihat bahwa kebenaran itu nampak oleh netizen. Betul. Jadi netizen kan nggak bisa dibohongin kan. Bagaimanapun dia mengelak bahwa begini-begini, nggak bisa. Soalnya kenapa? Ini persoalan jelas. Saya kan terbuka apa adanya dan dia bisa melihat. Dan netizen itu berhak berbicara kebenaran. Ini kan juga ada Ica nih. Iya. Nanti Ica mau ngobrol. Iya. Oh iya. Bapak juga mau ke pajak ya? Saya ada perlu saya. Nah, sana. Jadi Ica ini adalah orang yang tahu persis seluruh persoalan. Dari awal, bahkan sebelum ini kan teman sebelum nikahnya nih. Oh, Vanessa. Iya. Teman sebelum udah lama, bukan teman setahun 2 tahun, udah 10 tahun lebih kali ya. Jadi dia tahu persoalan begitu dia bersuamikan si Febri, si Panes, si Canggih tahu. Jadi dia terlibat langsung dalam seluruh persoalan. Seluruh jerit tangis daripada mereka tahu dan bagaimana sikap saya si Ica tahu, makanya dia selalu kita undang aja kali ya, si Ica masuk ya. Mungkin bisa dampingin Pak Faisal bentar. Dia juga pengen curhat. Asik. Tolong dipakein clip-on dulu. Yoi, berubah istrinya nih. Nggak apa-apa. Cak, apa kabar Cak? Kabar baik Bang. Jadi kan gue lurusin dulu nih. Ceritanya kan kamu nelpon aku kemarin, terus kamu minta kesempatan untuk ngobrol di Curhat Bang. Terus aku bilang kalau mau ada pihak dari keluarga Pak Faisal. Kenapa? Karena aku tidak mau sampai akhirnya dia kemana-mana nih. Dia kan bicara, tapi bukan dari keluarga, Pak. Saya takutnya nanti orang jadi bergunjing gitu loh, maksudnya, ngerti kan? Karena hal seperti ini kan lebih ke keluarga kan. Nah kalau dari Pak Faisal sendiri gimana? Enggak, sebenarnya kalau si Ica ini memang dia tahu semua persoalan. Saya udah sangat percaya. Bukan saya aja, bukan sekarang aja tiba-tiba saya percaya. Memang sejak dulu kami sangat percaya sama dia. Soalnya dia teman lama sama Panes, dan semenjak kejadian ini si Ica inilah yang mengurus semuanya. Cak, lo kemarin kan pengen bahas mengenai tes DNA, itu nggak perlu tuh ya kan? Iya. Iya bener ya? Tadi dulu Bang, aku klarifikasi yang tadi Abang telepon boleh nggak? Boleh. Sebenarnya yang tadi aku telepon, karena kan banyak nih media yang panggil aku, wawancara dikit-dikit setiap hari harus wawancara, dan aku kan juga punya kegiatan lain. Kalau aku harus klarifikasi satu persatu dengan yang dibahas itu aja kan capek ya Bang. Maka dari itu aku tuh mencari di mana aku podcast, ya udah cukup satu kali aku bicara, cukup satu kali aku klarifikasi, dan Papa juga ya kayak aku pikir di Bang Denny Sumargo aja gitu. Jadi setelah dari sini tuh aku harap ya udah cukup klarifikasi dari kami gitu. Kalau adapun pertanyaan apa yang saat ini menyebabkan jadi
sebab. Ya, kita menyampaikan klarifikasi karena adanya sebab. Jadi ada akibat. Iya, gitu jadi loh, istilahnya mau di-clearin nih. Iya, maka dari Gitu kan itu ya, gitu. maksudnya udah cukup sampai sini, kita ngomong ke media, udah sisanya biarin aja deh waktu Iya, berjalan betul, gitu. betul. Nah, maksudnya udah supaya udah nggak usah ngomong ke media, nanti kan salah ngomong lagi. Kan ngomong yang itu aja Bang, ntar salah ngomong lagi, pertanyaan dari media kadang-kadang menjadi Diadu-adu lagi. digoreng-goreng gitu. Iya. Nah, aku makanya mohon maaf banget, aku menghindari media saat ini karena aku nggak mau jadi panjang. Kita kan tujuannya udah satu, dan ini kan ada masalah diklarifikasi, diluruskan benang kusutnya. Setelah itu kita fokus lagi ke permasalahannya gitu. Nah, kalau permasalahan sendiri yang kamu pengen lurusin apa aja sih yang beredar di luaran? Dari Pak Dodi, dari mungkin ada netizen atau siapa yang pengen lurusin apa aja? Yang aku pengen lurusin kan kabar-kabar yang banyak pertanyaan dari teman-teman media, teman-teman netizen, teman-teman online. Ini loh, aku jawabannya masa sih aku mesti harus story? Habis itu nggak semuanya yang nonton. Pertanyaannya apa? Pertanyaan dulu apa? Kalau hari ini mungkin baru semalam kan mengenai Fuji. Fuji itu yang kenapa? mau jawab. Fuji kan dapat fitnah yang dari siapa namanya, Bang Sunan, Bang Sunan Kalijaga. Iya. Bilang katanya kena undang-undang UTE ya. ITE? Iya, ITE. Untuk hal apa? Bukan menyebut-nyebut itu ya. Bukan fitnah sebenarnya, apa namanya? Disangkakan. Diduga? Diduga. Tapi kan jadinya kena ke keluarga ini lagi gitu. Gimana sih Pak? Bisa terangin biar jelas gitu. Abang belum Iya, tahu belum. Aku lebih enak netral. Ya, tadi pagi saya dapat berita bahwa si Fuji mau dilaporkan. Diduga melanggar undang-undang ITE, kan begitu. Persoalan ada video yang beredar ya, video. Terus tapi itu editan Bang. Jadi ada videonya Bibi lagi pasangin topeng untuk Gala, segala ketakutan. Jadi ada satu pihak pastinya yang membuat keadaan ini jadi ricuh, terus diedit lah. Jadi ada kata-kata dodot gitu. Nah, terus udah gitu si Gala ketakutan. Padahal videonya tidak seperti itu. Videonya Bibi hanya pasang topeng, Gala ketakutan. Bibi sendiri. Jadi mungkin almarhum. Iya, almarhum. Dia sama anaknya kan biasa bercanda kan. Nah, dia bawa topeng. Video lama berarti. Iya, video lama. diedit seperti itu. Maksudnya itu kan harus diklarifikasi, dan kemarin kan Bang Sunan kan bilang, saya mau ketemu banget nih sama orang yang pakai topeng ini siapa? Nah, itu kan Bibi, Bang. Yang edit itu yang salah. Iya. Jadi maksudnya sampai ada bahasa dari Pak Dodi yang menurut aku tidak pantas gitu untuk Apa tidak pantasnya? Apa ya dia bilang bahasanya Pak? Saya nggak dengar itu. Iya, pokoknya lumayan deh. Menurut aku harusnya tidak pantas. Tidak pantas kepada siapa? Kepada Fuji. Oke, dia gitu. mengucapkan sesuatu yang Tujuannya tidak adalah pantas kepada Fuji. Dan nama Fuji dikeluarkan di situ. Oh, dia menyebut nama Sudah, Fuji. gitu. Jadi tidak inisial atau tidak simbol ya? Langsung. Dan langsung mau dilaporkan. Jadi kasus itu gitu. jadi kasus itu cuma disangkakan saja. Disangka aja. Gitu. Tapi ternyata enggak kan gitu kan. Jadi udah selesai lah, udah clear lah. Kelihatan Pak Faisal udah tenang aja gitu ya. Udah clear. Memang enggak. Di sana bakar. Bukan. Di sana bakar. Bapak matiin. Sana bakar, Bapak matiin. Ini masalahnya adalah kalau nanti Bapak yang ngebakar. Bukan. Ini kan kalau dibakar jadi abu, jadi arang. Iya. Kalau jadi abu, jadi arang buat apa? Iya. Cuma kan capek juga matiin terus. Iya kan? Lama-lama bisa meledak juga gitu. Nah, keresahan apa lagi nih yang pengen dilurusin? Perihal ini ya Pak. Nama Gala yang diganti. Nama Gala mau diganti? Bukan, maksudnya gini loh. Kan dia buat buku Yasin. Iya. Gala itu kan Gala Sky Ardiansyah. Di sini juga aku sampai, Pak tolong bawain akte lahirnya Gala. Ini apa? Aku bawa akte. Fotokopian ya? Fotokopi. Akte kelahiran Gala. Ya. Nama Gala kan di sini, gue udah jadi kayak pengadilan. Gala Sky Andriansyah. Iya, Andriansyah. Nah, kenapa emang masalahnya? Di situ nama orang tuanya siapa? Nama orang tua satu laki-laki dari ayah Febri Adriansyah dan ibu Vanessa Adzania. Jelas secara negara dan hukum kan Bang? Betul. Namanya Gala siapa Bang?
Gala Sky Andriansyah. Kenapa ditulis di buku Yasin Gala Sky Adzan? Nia apa Azan? Oh, Adriansyahnya tidak diikutkan. Iya, nama ayahnya tidak dimasukkan. Kenapa? Iseng. Kan membuat jadi Iya, iseng kan mau itu iseng bukan kali. urusan perihal permasalahan yang dibuat iseng menurut aku kan. Menurutmu? Bukan buat iseng harusnya. Lebih ke? Dia public figure. Gala ini sorotan. Dengan membuat seperti itu pasti akan menjadi permasalahan. Kenapa? Kok begitu? Gitu. Nyakitin perasaan nggak, Pak? Ya kecewa banget lah. Ini kan keluarnya kan di pas hari 40 ya. Itu di saat itu tuh kejadiannya, kalau saya ungkapkan, saya sebenarnya nggak mau mengungkapkan selama ini. Tapi oke lah Bang Denny jawab juga. Sangat kecewa saya. Mana ini nggak nonton ya? Ada sedikit sih nonton. Itu diputar apa itu? Ini apa videonya saya lihat itu. Saya kaget itu. Anak saya mana? Kemana anak saya? Jangan tanya ke saya, Pak. Saya juga bingung. Kecewa nggak? Saya bingung dulu, iya. Saya kecewa juga. Ya maksudnya kita juga lihatnya juga sedih gitu lah. Nah, kalau kami di Tanah Abang tuh, nah, kurang lah di pasar lah. Ini namanya di pasar lah. Kurang tepat itu. Kalau ngobrol di warung di pasar kan gitu. Nah, tapi ya saya udahlah. Cuma kan Bapak juga bikin 40 harian di buku Yasin itu kan juga tulis. Tapi Bapak nggak rubah-rubah. Nggak ada, saya rubah. Kenapa nggak balas dendam aja? Enggak. Ya makanya saya bilang tadi, yang akan korban si Gala. Gala yang korban masa depan. Sedangkan tujuan saya utama adalah menyelamatkan Gala. Amanahnya tetap nih ya. Iya, tujuan saya adalah menyelamatkan si Gala. Nah, kalau saya berperang sekarang habis-habisan istilahnya, yang akan korban Gala. Yang tadi kita bilang. Iya, menang jadi arang, kalah jadi debu. Iya. Menang jadi arang, kalah jadi abu kan? Jadi abu. Nah, menurut pendapatmu dari kamu kenal Pak Faisal sendiri dan keluarga, menurutmu mereka sebagai kakek, iya kan, dan nenek dan juga orang tua dari almarhum, pandangan pribadi lu menyikapi masalah ini seperti apa? Abang bisa lihat jawabannya. Ya, slow aja. Lebih ke ya udah deh, kita ikhtiar tipis-tipis gitu, tapi lebih ke ya udah serahin aja nanti Allah yang atur gitu. Papa, aku manggil udah sampai papa sama mama ya. Karena beliau sesosok yang hangat di diri aku. Aku merasa ikut sayang sama papa, sama mama. Terus beliau juga kayaknya kok perlu aku. Hampir tiap hari papa telepon aku. Pagi, siang, sore, malam. Jadi aku merasa aku merasa terdorong juga. Bibi anak paling dewasa, umurnya sama kayak aku. Mungkin aku bisa jadi pengganti Bibi yang dituai oleh papa. Mungkin anak-anaknya kan, kalau Fadli umurnya mungkin masih kemudaan untuk mengerti dari cara pandang kacamata masalah ini gitu. Jadi alhamdulillah banget papa tuh selalu melibatkan aku. Setiap apa yang papa mau lakuin, papa nanya, "Ca, menurut Ica gimana?" Dan aku seneng banget ketika aku selalu jawab, papa ikut apa aku mau. Jadi oh memang papa butuh aku gitu. Pak, menurut Ica kayak gini aja, papa kayak begini. Oke. Ada unek-unek dari Pak Faisal yang akhirnya direpresentasikan oleh Ica. Betul, jadi pasti setiap manusia, tapi kan papa yang tidak... Bapak sendiri ngerasa kalau saya ngomong nggak pantas. Ya, betul. Kurang tepat. Diwakilkan. Ya, banyak perhitung saya. Terus terang ngomong banyak perhitung saya. Banyak yang dijaga. Banyak yang dijaga. Ini udah kelewat batas banyak. Jadi saya, ya udahlah. Oke, saya nangkep deh. Jadi Pak Faisal nutup, sana ngebuka nih, ya kan? Iya, tapi papa sabar banget loh. Sabar sih kalau gue bilang sih. Itu dengan adanya video dengan laki-laki lain, mantan-mantan, bahkan ada satu mantan yang dipasang di situ. Tunggu, di video itu mantannya? Mantannya siapa? Mantan teman lah kali ya. Oh, mantan temannya Vanessa. Mantan aku nggak tahu bener, aku nggak tahu soalnya. Itu mantan intinya teman. Bukan dengan muhrimnya gitu kan ya. Mantan teman. Terus setelah bukan itu suaminya ada mantan pacarnya juga kan. Mantan pacar dan teman. Ada berapa laki-laki? Ada beberapa laki-laki kan. Dan di situ juga aku konfirmasi, aku tanya, "Mas, muka Mas dipasang di situ?" Ya dia nggak ada izin ke aku.
Aku kalau mau marah bisa. Jadi orang yang mukanya dipasang di video itu, Salah satunya, kamu tanya. Itu muka Mas ditanya, kenapa? Ditaruh di situ, kenapa? Aku kan cari nih sampai semuanya aku temuin. Aku tuh sebelum melakukan ini ahli hukum, kuasa hukum, semua pakar-pakar hukum ku temuin. Aku tuh harus apa? Aku tuh harus bagaimana? Tuh. Orang yang ditaruh mukanya di situ dia bilang apa? Dia orangnya nggak izin. Nggak izin. Bisa dituntut dong. Nah itulah. Benar, nggak izin. Betul, nggak izin. Gimana sih jalan ceritanya? Ya kalau saya bukan semuanya ya. Sebenarnya bisa netes air mata saya. Bisa netes air mata saya. Saya kasihan. Kenapa ini? Bagi saya mengangkat aib itu sangat memalukan beban bagi saya. Jadi saya nggak mau membuka aib. Aib orang lain, jangankan aib saudara saya. Aib orang lain dibuka oleh orang lain, saya marah. Ngapain kamu? Ada apa urusan kamu? Begitu saya. Itu jadi membuka prinsip. Itu prinsip. Kebetulan kan saya orang Datuk. Di Minangkabau itu Datuk itu adalah pelindung kaum. Orang yang dihormati. Orang yang sikap dan tindakannya pun harus sesuai. Harus. Jadi kaumnya itu harus dilindungi daripada semua aib-aib itu harus saya tutup. Iya. Orang lain buka, saya harus konfirmasi. Kenapa? Ada apa kau? Itu aib. Dan secara agama membuka aib itu besar sekali dosanya. Nah itu kan juga di luar nih perlu diluruskan. Dodi juga katanya mau jenguk Gala. Tapi keluarga Pak Faisal pergi. Kayak mana itu maksudnya? Jadi jangankan pergi. Jadi saya tinggalin Gala, saya pergi itu. Aduh gimana ceritanya? Bagi saya agak susah juga saya menelan. Intinya apa sih sebenarnya? Kalau tangkap intinya apa sih maunya? Iya, yang kan? Dari omongan itu? Iya, jadi gini loh. Kalau misalkan baik-baik Pak, saya mau datang ya. Mungkin nggak mungkin loh Papa bilang, silakan pasti datang gitu. Tapi kan kalau ngomongnya, ya saya mau datang, tapi keluarga Pak Faisal keluar dulu. Nah, nggak enak gitu loh Bang. Jadi kan yang minta perang siapa gitu? Ya kalau perang mah udah pasti dari dia, emang statementnya pasti arahnya ke sana. Cuma kan sekarang tinggal kepancing apa enggak. Iya kan? Belum kepancing ya berarti ya? Jangan disebut soal itu. Papa tuh sedih loh. Papa sama Mama tuh kalau ngobrol sama aku, Mama hampir setiap hari masih nangis. Iya, tadi aja berkaca-kaca pas ngomong matanya. Nggak cuma hanya di kamera. Mama tuh hampir setiap curhat lagi, nangis lagi. Apa yang dia sedihkan? Dia sedihkan kenapa keadaannya seperti ini. Aku pun sedih. Kemarin 40 hari aja aku minta sama anak yatim, Dek, tolong diaminin ya. Aku berdoa, aku nangis sampai tangan aku gemeteran ya Pak ya. Aku minta semuanya pengen baik-baik aja. Sebenarnya ini permasalahannya nggak kusut-kusut banget Bang. Seperti yang tadi Papa sampaikan. Kalau nggak ada orang yang bisik-bisiki di belakang. Masuk angin. Iya, kalau nggak ada masuk angin enggak. Sekarang ada orang tuh ngaku sepupunya Vanessa kalau gua nggak salah ya. Dia ngomong, ini saya mohon maaf kalau saya salah ya. Dia ngomong bahwa semasa Vanessa sama Bibi menikah, Vanessa itu sebenarnya pengen berpisah. Dengar, nggak mungkin nggak. Iya dengar. Sakit hati nggak? Ya makanya saya bilang, saya harus nahan diri. Saya harus nahan diri. Tapi saya mau tanya kebenaran. Omongan itu mau disangkal atau mau didiamkan? Sejauh masyarakat bisa menilai, sejauh masyarakat bisa membedakan tindakan saya diam aja dulu. Nah, kenapa? Karena masyarakat paham apa yang telah saya lakukan dari komen-komen. Tapi kalau masyarakat tidak paham, mungkin saya akan tegakkan kepala saya. Oh ini pasti. Tapi masyarakat paham. Jadi tidak usahlah saya maju ke depan, masyarakat sudah membentengi saya kalau menurut saya. Sudah membentengi. Jadi saya yakin apa yang disampaikan masyarakat itu memang seperti itu yang ada di diri saya. Jadi daripada saya menyampaikan, lebih baik masyarakat. Karena kalau saya menyampaikan, tentu suasana akan semakin keruh. Semakin keruh. Jadi saya nggak ingin memperkeruh lagi suasana. Nah, jadi sudahlah masyarakat sajalah yang menilai. Berarti tidak benar omongan si wanita yang sepupunya itu, nggak benar ya? Kalau selama 2 tahun dia berumah tangga, itu semuanya saya atasi permasalahan mereka. Nggak ada, mereka sangat cocok. Mereka hidup, makanya saya bilang, mereka ini hidup sangat berbahagia. Sangat tentram lah istilahnya, secara berumah tangga yang baru 2 tahun, udah bisa dijadikan dia sebagai generasi yang akan menimbulkan inspirasi untuk generasi baru. Saya nangkep nih bahasanya. Padang kali di bahasa. Iya benar. Memang kenyataannya begitu. Betul, Dia berusaha tanpa memikirkan waktu. Siang ke malam ke, mereka kemana pergi,
Selalu berdua. Saya terus terang mungkin terobsesi dari kami kali ya. Saya kemana saya memang pasang saya kemana pergi. Iya. Paket saya nih. Iya. Jadi dia seperti itu. Kemana saja dia selalu berdua. Iya. Nah, jadi sepertinya mengalir darah kami ya istilahnya. Jadi itu menurut saya yang dilakukannya itu pantas dijadikan inspirasi bagi anak muda tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal lelah, demi memperbaiki kehidupan keluarga, demi memperbaiki citra dan yang sudah tidak baik. Sudah baik selama ini. Jadi kalau dia bagi saya sudah cap jempol dalam masa 2 tahun ini. Cak, lu kan sahabatan 11 tahun ya? Ada omongan itu benar atau enggak dari pandangan sebagai sahabat? Nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada. Berarti Nggak ada udah konfirmasi ya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Bahkan sebenarnya dari aku tuh kan temenan ada waktu dari zaman dulu itu ada sekitar 4-5 ya. Sampai sekarang masih komunikasi. Semuanya setiap aku mengambil tindakan aku pasti konsultasi dengan beberapa pihak, baik dari ahli hukum, dari teman-teman dekat, pandangan sudut-sudut pandang setiap orang berbeda-beda kan, supaya kita satukan dengan baik. Setelah itu ada satu teman yang aku suruh tegur si Jeki. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Aku tahu, tapi nggak mau aku buka lah. Pokoknya intinya Jeki juga harus mengatakan itu dari satu pihak. Oh, ada udang lagi di balik batu. Banyak kali udang-udang ini ya kan? Di sini Sampai banyak. Jeki mohon maaf Banyak. ya Kak, aku nggak ada maksud kayak gitu. Banyak udang-udang di sini. Ini kan Pak Faisal mau pergi. Dia minta maaf. Enggak apa-apa. Nanti aku lanjut Masih ada. sama Iya, Ica dulu nih. Oh, Sebelum aku tutup sama Pak Faisal, aku mau nanya nih, kan dapat rumah buat Gala. Yang ngumpulin donasi dari Ica ya? Iya. Iya benar ya, Ica ya? Pertama kali. Total donasi berapa, Cak? 2,8 miliar termasuk sama uangnya Mas Tom. Tapi uangnya Mas Tom itu kan dia mengumpulkan 400 juta dari donasi yang Mas Tom kumpulkan di buku itu. Tapi karena karena 400 jutanya itu belum clear akadnya untuk rumah, jadi ini mau buat apa? Boleh nggak dipakai untuk rumah? Nah, waktu itu belum jelas tuh, masih rancu. Jadi aku pikir, Pak, tinggalkan aja dulu 400-nya, tetap itu ada untuk Gala, tapi mungkin 400-nya untuk kehidupan Gala, karena kan dalam rumah itu nanti kan ada bayar babysitter, ada bayar listrik, Gala perlu sekolah, nggak hidup sampai selesai beli rumah aja kan. Jadi better sampai 400 juta, nah 2,4 miliar, terus sisanya kemarin Papa tambahin, Bu Anggi tambahin, terus teman-teman juga banyak tambahin. Buat beli rumah yang Galanya. sekarang. Iya. Berapa total rumah harga itu? Harga habis rumah 2,9-an ya, Pak? 2,9. Bisa sampai 3. Bisa sampai 3 M. Jadi Karena siap kan tinggal ya? Siap Di situ ya. Tapi iya. harus Direnovasi. Renovasi dulu. Ya, bulan baru direnovasi. Oh, jadi ini renovasi dulu, dicat-cat ulang gitu. Ya ada yang mau dicor juga. Dicor. Mungkin dia makan ada waktu paling enggaknya bocor-bocor. sebulan, 2 bulan mungkin bisa. Oke. Nanti siapa aja yang rencana masuk tinggal dalam? Itu melihat situasi. Kalau seandainya nanti baby sisternya sama anak saya, kira-kira saya yakin dengan kondisi dia tinggal di situ, ya mereka lah. Tapi kalau tidak, otomatis saya dengan mamanya akan tinggal Dampingi di situ. Iya. Jadi melihat melihat perkembangan. Iya, situasi kan. Iya, perkembangan. Nah, sekarang kan kalau misalnya memperjuangkan hak asuh, anggaplah perwalian ada di Pak Faisal. Kira-kira Fuji akan menjadi orang yang tepat atau tetap akan ada di bawah dampingan Pak Faisal sama istri? Tetap di bawah dampingan saya. Tetap. Berarti Gala akan lebih banyak waktu sama siapa? Ya mungkin kalau ya kan melihat kesibukan si Puji. Kalau Puji sibuk, otomatis dengan mamanya. Ya. Kalau si Puji nggak sibuk, ya dengan Puji. Jadi kita lihat ke depan. Jadi saling bagi-bagi. Saling bagi. Tetap didampingin suster. Tetap. Suster masih yang kemarin? Masih. Siapa lagi namanya? Si Siska. Siska. Ya, Siska udah di sini. Udah. Dan dia masih mau kerja. Masih. Oke. Begitu ya kira-kira ya. Betul. Nah, ini sebelum Bapak pergi satu omongan nih yang Bapak perlu luruskan. Banyak yang ngomong juga, tapi mungkin tidak sebanyak yang mendukung. Bahwa ada kondisi di mana bisa saja keluarga Pak Faisal juga memanfaatkan kondisi yang dibangun di luaran sana. Ya, ini kan omongan. Iya. Ya kan? Bagaimana Bapak menyikapi omongan ini? Pertama satu, sakit hati nggak? Sakit hati udah pasti saya sakit. Pasti. Kenapa?
Karena hidup ini kan nggak saya rencanakan seperti ini. Siapa sih yang merencanakan? Setuju. Musibah ini kan? Ya. Musibah. Tetapi Tuhan rupanya punya rencana. Ya. Siapa yang tahu rencana Tuhan? Akan seperti ini. Akan anak saya umpamanya akan masuk ke dunia entertain. Nggak ada. Saya akan tampil di sini. Siapa? Apakah saya udah saya rencanakan nih? Nggak ada. Jadi hendaknya masyarakat atau netizen bisa membaca bahwa semuanya perkembangan yang terjadi sekarang ini adalah kuasa Tuhan ini. Ya. Kalau tidak kuasa Tuhan, saya akan nangis sepanjang masa. Kenapa? Saya nggak bakal rela anak saya meninggal. Ya. Nggak bakal rela. Tapi saya harus merelakan anak saya, kepergian anak menantu saya. Kenapa? Karena itu ketentuan Tuhan. Jadi semuanya kita kembalikan kepada ketentuan Tuhan. Ya. Ini begini, ini siapa yang merencanakan? Ya. Tapi hal-hal bodoh yang kita keluarkan, itu memang kebodohan kita. Ya. Nah, kan ada hal-hal bodoh yang kita ungkit, umpamanya yang kita buka, itu memang kebodohan kita. Ya. Tapi kalau terjadinya hal serupa ini sekarang, seperti ini sekarang, itu rahasia Tuhan. Tuhan yang telah menentukan. Saya ketemu dengan Mas Doni sekarang, ini Tuhan. Ya. Tuhan. Rumah Gala dan semua yang Gala dapat atas nama Gala, kondisinya akan atas nama Gala atau sekarang ini akan atas nama orang lain dulu? Atas nama yayasan. Yayasan berarti Yayasan. posisinya. Yayasan posisinya. Oke, itu gimana kalau atas nama yayasan? Mungkin nanti Ica yang bisa jawab kali ya? Atau Pak Faisal yang bisa jawab? Ya, jawabnya kalau kami sekarang mungkin kita coba atas nama yayasan. Ini memang belumlah clear banget sama notaris. Kalau tidak ada kendala, ya kita namakan yayasan bisa bersama Gala. Kecuali kalau seandainya ada problem di belakang, kan sekarang kan sedang dipelajari oleh notaris. Ya. Nah, kalau umpamanya ada problem, ada rasa-rasa akan menjadi masalah, nah, tentu model suratnya mungkin tidak seperti itu. Ya. Tidak atas nama yayasan. Tapi sejauh kemarin, mungkin memungkinkan untuk nama yayasan. Ya, mungkin memungkinkan. Nah, cuma tentu kita efeknya belakang. Kenapa? 18 tahun lagi baru menjadi hak milik Gala. Kan persoalannya kan saya harus mikir juga. Kenapa? Kalau saya masih hidup, tentu saya akan berjuang buat segala. Kalau enggak, yayasan ini kan bisa aja berkembang. Kita kan nggak tahu ya, nggak tahu. Kalau orang-orang sekarang jadi pimpinannya, jadi anggotanya, pengurusnya, saya nggak ada ragu. Iya, kalau masih orang yang sama. Pasti orang yang sama. Ataupun kalau tidak berubah pikiran. Iya. Kan bisa aja terjadi banyak hal. Kalau melihat sekarang mungkin ya bisa aja banyak yang berubah, bisa namanya aja. alam. Bisa aja. Namanya alam. Jadi jangan sampai rugi segala. Itu yang saya pikir. Iya, betul. Nah, jadi kita lihatlah perkembangan ke depan. Oke. Terakhir ada titipan pertanyaan sebelum Bapak pergi. Ini satu isu sebenarnya yang cukup agak pedas. Tapi kalau mau dijawab silakan, nggak mau dijawab boleh. Ya kan? Tentang Fuji yang lagi naik daun nih. Nah kemarin itu kan ada satu wanita ini dia marah kali sama Fuji karena dia minta uang pesangon ini. Katanya diundang minta uang pesangon. Nah menurut pandangan Bapak gimana? Sah-sah saja? Ya kalau menurut saya sih dalam kondisi Fuji seperti sekarang ya itu sah-sah saja. Ya. Kalau bagi kami orang dagang Tanah Abang. Ya, saya setuju. Ini berapa harganya Pak Haji? 2.000. Ya. Jadi kalau cocok beli, kalau nggak cocok tawar. Betul. Masuk itu aja persoalannya. 1.000 lah Pak Haji, ya cocok saya jual. Ya. Kalau nggak cocok 1.500 umpamanya. Ya. Jadi bagi saya itu nggak perlu dibesar-besarkan itu. Itu adalah sesuatu yang tidak perlu dibawa ke publik gitu. Nggak perlu. Maksudnya nggak perlu. Ya. Namanya juga anak baru. Anak baru. Jadi seharusnya kita memberi memberi masukan-masukan lah. Iya, jangan diperangin langsung kali gitu ya. Jangan di-down. Ya, jangan dipakai itu jadi semacam alat gitu ya. Iya, harapan saya begitu. Iya, mungkin nanti dia akan konfirmasi lagi lah. Jadi itu emang agak riwah di luar. Terus satu lagi nih, gue juga gak males sebenarnya nanya. Tarik, siapa ya? Itu apa? Dijodoh-jodohin nih. Pak, ini kan sekarang, gini jujur-jujuran ya. Semua orang kan lagi nyorot Bapak. Iya. Di sini kan exposure-nya gede nih Pak. Ini ada duit nih, ya kan? Ada terkenal nih, ada macam-macam. Ini semua duniawi nih di sini Pak. Ih, gurih kali dagingnya, ya kan? Nah, ada nih. Yang namanya siapa nih? Pria nih lagi dijodoh-jodohkan nih. Kalau Bapak sendiri sebagai bapaknya Fuji, Fadlan, kepengennya anak Bapak ini, Fuji dulu deh, terutama perempuan. Masuk ke dunia entertain atau udah kau jalan ke sini aja? Ya, kalau saya kemarin sempat saya ngobrol sama anak saya gitu. Sepertinya kamu udah masuk ke dunia entertain. Iya. Nah, saya pesan jaga sikap, menjaga penampilan, itu aja. Iya. Kalau umpamanya bergaul, bagi papa tidak ada masalah. Tapi pandai-pandai. Kenapa? Karena kau masih muda. Iya. Nah, selama ini kan belum pernah bergaul dengan laki-laki, belum pernah. Iya. Berkenalan aja selain daripada berarti belum punya pacar? Belum. Memang saya dalam soal itu saya selalu ke anak saya semuanya pendidikan lebih utama bagi saya sejak dulu. Pacaran belakangan. Pacaran belakang.
Sebelum kuliah bagi saya jarang anak saya yang mau pacaran. Diam-diam enggak pernah dia. Enggak pernah. Enggak ketahuan mungkin. Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Bagus, Saya garansi itu. Saya garansi. Enggak pernah. Di Padang kali, di Padang totok nih. Jaga kehormatan mungkin itu poinnya ya. Bukan. Kalau ini pengalaman saya. Saya kan punya banyak juga kenalan di kampus saya. Kalau seorang cewek sudah kenal laki-laki dari umur sekolah SMP lah umpamanya, kadang-kadang kan agak selesai udah. Tidak saya takutkan kan gitu. Jadi panjang. Jadi panjang ceritanya kan. Nah, itu. Moga-moga nonton anaknya dia. Tengok dia kan. Jadi memang saya batasi. Jadi udahlah dulu nantilah tamat sekolah. Ya alhamdulillah mau. Tapi kadang-kadang kan ada juga saya kan juga punya keponakan, punya segala macam. Kadang-kadang kan susah. Enggak mau dia lebih utama laki-laki ya. Sudah. Kalau yang lagi di deket-deketnya setuju atau enggak setuju? Berapa persen? Saya kalau umpamanya anak saya sudah setuju, ya saya tinggal sisi aja.